Tewasnya Laksamana Yamamoto. Pada permulaan bulan April tahun 1943, intelijen Amerika Serikat menangkap sebuah kawat top secret dari Tokyo kepada markas-markas besarnya yang ternyata isinya sangat penting. Laksamana Isoroku Yamamoto, panglima tertinggi seluruh armada Jepang, akan mengunjungi medan peperangan. Kawat yang ditangkap itu pun menyebut tanggal berangkat dan tibanya Yamamoto, lengkap dengan jam dan menitnya. Ia mula-mula akan ke Tiongkok, kemudian ke Rabaul, dan akhirnya ke Bougainville. Lantas Nimitz mengirim kawat kepada para perwira intelijen tertinggi di Hawaii dan Washington. Apakah ada faedahnya untuk menyergap dan membunuh Yamamoto? Apakah ada perwira Jepang lain yang begitu pandai seperti Yamamoto dan dapat menggantikan dia? Jawab Washington, tidak. Kalau begitu, Yamamoto harus dibunuh. Bagi Presiden Roosevelt, ini adalah suatu dilema, sebab dahulu ada semacam kode tak tertulis yang mengatakan bahwa bagaimanapun juga pemimpin-pemimpin dalam perang tidak dibunuh. Misalnya Napoleon III hanya ditawan di medan perang oleh tentara Bismarck, dan begitu juga Leopold dari Belgia dalam Perang Dunia Kedua. Sebaliknya juga dalam Perang Dunia Kedua ini ada usaha-usaha sengaja untuk membunuh pemimpin-pemimpin sekutu. Misalnya kapal selam Jerman pernah mencoba mentorpedo kapal yang ditumpangi Presiden Roosevelt. Dan dalam pertempuran di Ardennen, Belgia, Jerman mengandung rencana untuk membunuh Jenderal Eisenhower. Sebuah usaha lain juga dilakukan untuk menembak jatuh pesawat terbang yang mengangkut Churchill dari tempat berliburnya di Laut Tengah ke London. Akan tetapi Jerman keliru menembak jatuh pesawat yang dipakai bintang film Leslie Howard yang terkenal itu, dan pesawat Churchill lolos. Biasanya Amerika tidak menyetujui tindakan-tindakan sedemikian. Beberapa kali ada kesempatan untuk turut serta dalam usaha membunuh Hitler dan Mussolini, akan tetapi Amerika Serikat selalu menolak. Soal Yamamoto berlainan di mata Amerika. Dengan tindakan pengebomannya terhadap Teluk Mutiara Hawaii di waktu keadaan damai, ia telah menyimpang dari alam hukum dan melepaskan haknya atas perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional. Demikianlah pertimbangan-pertimbangan pihak Amerika. Apalagi Yamamoto bergerak di daerah di mana sedang berkobar pertempuran, sehingga seorang Laksamana merupakan sasaran yang sama dengan tiap pelaut yang menjaga meriam dan senapan mesinnya. Maka Washington memberi perintah sergap Yamamoto. Maka Laksamana Nimitz memberi perintah kepada komandan angkatan udaranya di Pasifik Barat Daya, sergap pesawat udara Yamamoto dan tembak jatuh dia. Dan begitulah yang terjadi pada tanggal 18 April 1943, persis pada hari ulang tahun serangan Kolonel Doolittle terhadap kota Tokyo. Laksamana Isoroku Yamamoto dengan para perwira tinggi dari stafnya menaiki dua pesawat terbang pembom Mitsubishi Betty dan terbang ke Pulau Bougainville atau Solomon. Mereka diantar dan dilindungi oleh 9 pesawat pemburu Zeke. Bagaimana taktik yang disusun sekutu untuk menyergap Yamamoto? Salah satu pekerjaan dinas intelijen ialah mencari tahu biografi komandan musuh. Napoleon selalu menaruh perhatian besar pada sifat-sifat watak dari jenderal-jenderal yang menjadi lawannya. Dalam menyusun rencana perangnya, Napoleon menganggap pengetahuan tentang watak dan karakter lawannya sama pentingnya dengan mengetahui tentang posisi serta perlengkapan lawan yang hendak diperangkapnya itu. Dan ada satu sifat yang sangat mencolok dari Yamamoto. Ia sangat saksama mengenai waktu. Kalau ia katakan hendak tiba pada jam dan menit sekian, ia tentu akan tiba pada waktu itu. Tidak kurang atau lebih 1 menit pun. Sifat luar biasa ini diketahui Dinas Intelijen Amerika. Dan disinilah letak
kunci tewasnya Laksamana Jepang ini. Menurut kode Jepang yang dipecahkan, Yamamoto akan tiba di lapangan terbang di Pulau Balal di sebelah selatan Pulau Bougainville pada pukul 9.45 pagi tanggal 18 April 1943. Untuk menyergap pesawat Yamamoto, pihak Amerika menggunakan 16 pesawat pemburu P-38 Lightning yang berpangkalan di Guadalcanal. Sebagian dari pemburu itu di bawah Kapten Thomas Lanphier, merupakan rombongan penyerang. Yang lainnya akan memberi perlindungan dan berada di bawah komando Mayor John Mitchell, yang sekaligus memimpin ke-16 pesawat itu. Semua persiapan sampai rincian kecil-kecil pun dilakukan dengan teliti, sebab kekeliruan bagaimana kecil pun mengenai waktu bisa mengakibatkan kegagalan. Kalau mengikuti rencananya secara tepat sekali, maka 10 menit sebelum Yamamoto tiba dari Rabaul di Balal, ia akan berada di pantai ujung selatan dari Bougainville. Pukul 7.25 berangkatlah pemburu-pemburu P-38 itu. Mereka tidak langsung menuju ke tempat yang ditentukan, tapi mengambil jalan memutar untuk mencegah pertemuan dengan musuh lain dalam pengintaian mata-mata Jepang di Pulau-Pulau Solomon. Mereka terbang di atas laut jauh dari pantai. Selama penerbangan pesawat P-38 itu tak menggunakan radio, dengan hanya menggunakan kompas dan airspeed indicator, mereka mencari titik pertemuan dengan mangsanya. 129 menit setelah meninggalkan lapangan terbang di Guadalcanal, pemburu-pemburu Amerika itu berada dekat pantai Bougainville sesuai rencana pada titik 11 menit terbang dari lapangan terbang Balal. Seolah-olah sepertinya terlebih dulu sudah ada persetujuan bulat antara Tokyo dan Washington untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Benar saja, dari jauh kelihatan pesawat yang ditumpangi Laksamana Yamamoto dengan pengiringnya tiba. Pesawat-pesawat terbang Jepang itu yang terdiri dari 2 pembom dan 9 pemburu terbang menurut rencana, tanpa kecurigaan sedikit pun. Mayor Mitchell mendaki sampai 20.000 kaki untuk memancing pemburu-pemburu Zero itu. Dan benar saja, semua Zero itu mendaki pula, sehingga meninggalkan kedua pembomnya tanpa perlindungan. Di bawah sekali, tanpa bisa dilihat, berada pemburu P-38 di bawah pimpinan Lanphier. Dengan kecepatan sebesar-besarnya, pesawat-pesawat pimpinan Kapten Lanphier mendaki ke arah kedua pesawat pembom Betty Jepang itu. Pada saat penyerang dan sasaran berada pada ketinggian yang sama, barulah pesawat-pesawat pemburu Zero yang berada jauh di atas melihat bahaya. Mereka buru-buru menukik untuk melindungi pembom itu, tapi sudah terlambat. Lanphier telah mencapai maksudnya. Mula-mula mesin kanan pembom yang mengangkut Yamamoto terbakar, lalu disusul oleh sayap kanannya. Ketika sedang roboh, pembom Betty itu kembali dihujani peluru meriam dan senapan mesin. Sayap pembom itu copot dan tubuhnya jatuh meledak di bumi di hutan rimba pantai Bougainville. Dan Yamamoto tewas. Beberapa hari kemudian, jenazahnya ditemukan terlempar keluar dari pesawat. Ia terduduk dengan pedang samurai di antara kedua kakinya. Keningnya berlubang terkena peluru pesawat P-38 Amerika Serikat. Inilah akhir hidup dari seorang arsitek penyerangan Teluk Mutiara, Hawaii.